Yes, Yeah, kembali lagi di Markas podcast. Ya, kemarin kita sudah lihat pertandingan Indonesia Ya, menang melawan Bahrain, jadi ada 3 poin harapan masuk ke lolos Piala Dunia, kan gitu Bung Nakas? ya benar. Nah, kalau sekarang nih kita lihat pertandingan selanjutnya melawan Cina itu kan di bulan Juni. Juni Ya, ya. kalau menurut Bung Tangkas gimana kira-kira? Kita langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Gimana peluang Indonesia masuk di round 4 nih kira-kira Bung Tangkas? Kalau peluang di round 4, peluangnya sangat besar, Bung Dede. Malah sebenarnya kalau kita cari lolos langsung atau peringkat kedua itu masih bisa. Cuman berat. Apa beratnya? Harus mengalahkan Cina dan Jepang. Terutama Jepang ini raja terakhir kita nih, raja Asia ini. Bayangin nih di grup C ya. Iya. Di grup C itu ada 6 tim. 3 tim itu adalah langganan Piala Dunia. Kita berada di grup ini. Yeah. Jadi ini adalah grup neraka, Bung Dede. Mm-mm. Beda dengan grup A dan B Mm-mm. yang berisikan cuman satu negara Mm-mm. yang langganan Piala Dunia. Yeah. Ada Iran sama Korea Selatan. Jadi yang di bawah-bawahnya itu ya 11-12 dengan kita. Itu bedanya. Kita grup neraka ini. Tapi kita akhirnya bisa juga di posisi 3-4. Itu yang luar biasa. Coba seandainya kita di grup A atau B. Kemungkinan kita lolos langsung bisa. Berarti ini langsung aja ya. Kita bisa sampai sini kira-kira apakah itu gara-gara STY atau Patrick Kluivert nih? Langsung aja kita tembak nih. Sebenarnya begini. Jujur aja ya. Yang buat fondasi ini STY. Ya, yang buat fondasi semua ini adalah STY. Sampai program pun STY. Dan terakhir sampai permintaan pemain naturalisasi sampai Oli Romeni yang cetak 2 gol itu. 2 gol 2 pertandingan itu adalah permintaan dari STY. Dan sekarang dilanjutkan oleh Patrick. Nah, dan niat dari Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI adalah mungkin salah satu niatnya adalah artinya memanggil Patrick untuk jadi pelatih itu supaya anak-anak atau pemain-pemain Belanda itu mau dinaturalisasi. Karena dengan adanya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini kan dulu pada saat zaman jadi pemain kan top banget nih. Top banget tuh, penyerang paling top lah di Belanda waktu itu. Nah, dengan itulah strateginya supaya artinya pemain-pemain kita yang berdarah keturunan Indonesia mau diajak. Gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau lihat kemarin ya kan sempat nih di Markas Podcast itu kita juga bikin video tentang Patrick meniru taktiknya STY nih. Ya kan akhirnya bisa menang 1-0, dia punya nyawa 3 sekarang. Tapi ada yang komentar di video itu, katanya bilang tekniknya itu tidak meniru, beda jauh gitu. Nah, kalau misalnya Tangkas itu gimana sih bedanya? Kalau kita lihat di videonya itu kan sepertinya dibilang sama Bung Adi itu bahwa melengkapi kekurangan STY itu. Tapi sebenarnya saya juga masih berpikir apakah benar seperti itu apa yang disampaikan Bung Adi itu. Kalau menurut pandangan Bung Tangkas ini, kenapa kita bahas ini? Karena kalau misalnya itu merupakan taktik yang bagus dari peninggalan STY, tinggal kita pertahankan kan untuk nanti melawan Cina gitu kan ya. Nah, coba itu dulu deh, masalah taktik itu. Jiplak apa enggak sebenarnya itu? Sebenarnya mau jiplak mau enggak, kalau memang itu membuat kita baik ya enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa itu sebenarnya. Nah, jadi begini. Taktik Sintayong itu dulunya adalah 3-4-3. Ya, dan dirubah sebenarnya pada saat lawan Australia. Kita kalah 5-1. Jadi perubahannya itu menjadi 4-3-3. Dan keok kita tuh, dipecundangi itu, dibabat habis sama Australia. Dan akhirnya asisten pelatihnya Alex Pastur itu memakai strategi seperti Sintayong. Menjadi 3-4-3, tapi tidak sepenuhnya dia memakai gaya permainannya. Hanya strategi awal aja yang dia pakai. Artinya strategi dasar 3-4-3. Tapi kalau dari segi gaya permainannya beda memang. Dulu memang gaya permainannya dia itu memfokuskan untuk bertahan. Sintayong maksudnya. Dan sekarang dia mengkombinasi antara bertahan dan menyerang. Nah, dan pemainnya itu semuanya dekat-dekat. Kalau dulu memang jauh. Sintayong dari pemain satu ke pemain yang lainnya tuh lumayan jauh. Jadi harus fisik itu yang diutamakan. Kalau sekarang dia dekat, artinya pelan-pelan niatnya tetap nyampe ke gawang. Itu sebenarnya.
Yang penting menangan ya. Yang penting menang sebenarnya, mau dibilang jiplak apa terserah lah. Tapi Bung Tangkas kok bilang Alex Pastor justru yang merubah bukan Patrick. Itu gimana tuh? Karena taktikal itu adanya di Alex Pastor. Oh gitu. Alex Pastor. Gitu. Jadi tiga pelatih ya yang ditunjuk, Patrick Kluivert sebagai head coach, Alex Pastor sebagai asisten, dan juga asisten 1, asisten 2-nya adalah Denny Lansat. Denny Lansat ini diperuntukkan untuk menyambung komunikasi, karena Denny Lansat ini dia baru warga negaraan Belanda tapi dia bisa bahasa Indonesia. Oke, penerjemah. Penerjemah taktik lah istilahnya. Otaknya semua itu ada di Alex Pastor. Taktikal dan lain sebagainya tuh di Alex Pastor. Dia yang Patrick Kluivert ini hanya mengeksekusi. ACC modelnya? Ya, eksekutor dia. Gitu. Ya, itulah artinya letaknya perbedaannya ya. Jadi seperti yang dijelasin video sebelumnya kan, ini melengkapi, yang penting timnas itu menang. Itu ya pasti. Kan? Nah, ini sering kali nih, kalau misalnya kita sudah tahu raja terakhir itu adalah Jepang, jangan sampai kita meremehkan Cina nanti di bulan Juni ini, jangan sampai lengah gitu kan ya. Nah, kalau menurut Bung Tangkas sendiri dari permainan Cina dan juga Indonesia, yang seperti yang kita sudah amati bersama, nanti bagaimana kira-kira peluangnya nanti nih? Yakin nggak berapa persen kira-kira kita bisa lolos di round 4 ini? Oke, saya berawal dari saya awali dari Cina ya. Saya awali dengan Cina. Untuk saat ini dari level pemain kita jauh di atas Cina. Jauh di atas Cina untuk saat ini ya, karena kita kan banyak mengambil naturalisasi kan. Karena jauh. Jadi di atas kertas kemenangan itu mutlak ya. Mutlak. Secara statistik di kertas. Jepang, yang kedua Jepang. Nah, Jepang ini adalah negara yang di Asia ini nomor 1. Dia raja Asianya. Bahkan Korea Selatan pun susah mengalahkan Jepang. Dan mereka ada di grup C bersama kita. Bersama juga Arab dan Australia. Dan kita mampu juga di peringkat 3 dan 4, itu luar biasa bagi saya itu. Yang jelas impian kita semua bahwa Indonesia bisa lolos timnas. Lolos Piala Dunia maksudnya, sorry. Dan kemungkinan besarnya kita untuk saat ini situasinya adalah 3 dan 4 itu pasti. Saya yakin itu. Nah, kalau sekarang nih ya, juga tadi kita sudah bahas, berarti optimisnya itu berapa persen itu yang belum dijawab nih sama Bung Tangkas nih? Kalau saya lawan Cina berani 98%. 98% ya, oke. Nanti kita buktikan nanti di bulan Juni ya. Kita lihat nanti bulan Juni bagaimana dari responnya Bung Tangkas, bilang 98% timnas kita bisa menang melawan Cina. Oke. Sekarang juga kita bahas isu-isu nih tentang Miliano. Ya. Katanya nih, benar naturalisasi atau enggak? Ada yang bilang ini A, B, C dan segala macamnya. Gimana nih menurut Bung Tangkas masalah naturalisasi Miliano ini? Ya, terdengar berita, saya juga baca dan melihat Miliano Jonathan ini kan ceritanya tuh datang ke Indonesia. Entah benar apa enggak, saya enggak tahu juga kan. Nah, itu dikembangkan lagi oleh netizen, dibilang dia datang itu untuk proses naturalisasi. Nah, kita juga tidak tahu apakah dia berproses apa enggak. Kan mungkin aja dia ke sini pulang kampung ke Indonesia, kan dia kelahiran dari bukan kelahiran, artinya dia keturunan dari Depok. Depok. Bapaknya apa ibunya dari Depok. Nah, bisa aja pulang kampung kan. Nah, itu. Tapi ya dinarasikan ya begitu sama netizen kita kan. Cuman yang pasti statement dari PSSI bahwa mengatakan Miliano Jonathan itu belum mengumpulkan berkas untuk naturalisasi. Jadi itulah kebenarannya. Sampai di situ aja udah, titik udah itu. Nanti kalau memang dia benar sudah memproses berkas-berkas administrasinya kan pasti diumumkan oleh PSSI. Ya kita tunggu aja. Dan saya jujur nih, saya berharap memang benar dia naturalisasi. Itu pemain top loh, Iya. Pemain bagus loh itu. Main di FC Utrecht Belanda, divisi utama Belanda. Gitu. Ya, artinya juga kita lihat nanti ya bagaimana kelanjutannya kalau misalnya nanti Miliano masuk. Seandainya bisa masuk ya, bisa memperkuat nanti lawan Cina, karena ini berkaitan juga nanti di bulan Juni ya. Kita tuh soalnya sedang mengalami ada 2 pemain kena kartu kuning. Nah, itu Marcelino dan Martin Pas. Nah, bagaimana menurut Bung Tangkas nih? Itu peluang Indonesia jadinya. Ya, itu cocok loh, Bung Dede. Kalau seandainya Miliano Jonathan itu datang ya,
tersedia pada saat lawan Cina, dia bisa menggantikan Marcelino. Posisinya itu ya 11-12 sama dengan Marcelino. Dia bisa menggantikan. Kalau dia sampai bisa menggantikan, luar biasa. Dan seharusnya mungkin Pak Erick Thohir bisa pendekatan dulu kali ya. Gimana baiknya? Gimana menurut Tangkas nih? Ya, harus langkah-langkah orang-orang di sana di atas PSSI itu harusnya bagaimana tuh langkah-langkahnya? Ya kalau ini feeling saya ya, entah benar apa enggak, feeling saya dia memang kesini untuk membicarakan nih, baru sebatas membicarakan naturalisasi. Berkas-berkas memang belum. Sekali lagi feeling ini ya. Enggak nanti lagi saya dibully nih, sok tahu kayak dukun gitu lagi kan, pernah ada bilang sok tahu kayak dukun aja gitu. Jadi feeling saya itu dia memang membicarakan Miliano, membicarakan dengan pihak PSSI berserta juga orang tuanya Miliano membicarakan naturalisasi ini. Nah, mudah-mudahan prosesnya cepat dan pengumpulan berkasnya juga cepat. Jadi Marcelino yang tidak tersedia lawan Cina akan digantikan oleh siapa namanya? Miliano. Nah, kalau seandainya tidak, itu ada lagi opsi tuh Bung Dede. Seandainya ini Marcelino sama Martin Pas ini kan sudah dipastikan 100% tidak bisa bergabung di Cina. Di Cina, di melawan Cina ini. Jadi kemungkinannya bisa ada Ricky Kambuaya itu pemain lokal, ada siapa namanya Eliano Renders, itu juga bisa menjadi penggantinya. Kalau Martin Pas itu sudah pasti si Emil Audero yang mengambil posisinya. Nah ini kan menarik nih, menarik. Disinilah kita akan menguji keakuratan dan ketajaman Markas Podcast dalam analisis nih. Tadi Bung Tangkas bilang bahwa melawan Cina itu sudah 98% pasti akan menang. Tapi balik lagi dengan hilangnya dua pemain kita, Marcelino dan Martin Pas ini, apakah akan mempengaruhi 98%? Apa karena ini dua orang hilang, jadi 2% itu hilang, harusnya keyakinan 100%, karena dua ini kartu kuning, jadi 98. Gimana Bung Tangkas kira-kira? Bagi saya tetap 98%. Tetap 98%. 2%-nya lagi itu adalah masalah teknis. Mungkin kita mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita dapat kartu merah lah di pertandingan itu kan masalah teknis itu. Cuman kalau memang semuanya berjalan seperti keinginan kita ya 98% tetap. Karena apa Bung Dede? Pengganti Marcelino itu artinya Marcelino itu tidak terlalu berpengaruh ya secara signifikan kalau seandainya dia tidak main. Karena penggantinya juga 11-12 dengan Marcelino sendiri. Ada Ricky Kambuaya, ada Eliano Renders. Jadi Eliano Renders pun kan dia juga pemain naturalisasi yang diambil dari klub Zwolle, era divisi utama Belanda juga. Itu kan mampu juga menggantikan. Nah, cuman permasalahannya kalau dari skill saya yakin pasti sama, cuman kan kendalanya adalah chemistry lagi di sini. Dapat nggak chemistry-nya nanti lawan Cina dengan teman-teman yang lain gitu. Cuman ya saya pikir chemistry pasti sudah dapat karena Eliano Renders ini sudah bergabungnya sudah lama. Sudah artinya sudah lama berbaur dengan yang lain. Jadi begitu Bung Dede. Jadi tidak berpengaruh lah, apalagi kiper Martin Pas. Emilio Audero adalah kiper Palermo. Palermo ini dari Liga Italia. Masa kita ragukan sih kualitasnya? Gitu. Di Liga Italia walaupun di Liga 2. Dia sebenarnya pemain aslinya adalah pemain Como, cuma dipinjamkan ke Liga 2. Como ini liga utamanya, Liga Serie A. Masa kita ragukan itu? Iya sih. Ya kan? Udah pasti pada saat pemilihan untuk timnas kita itu adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang tepat. Yang tepat juga. Ya, Bung Tangkas, mungkin kalau melihat isu-isu sekarang sambil menanti pertandingan Indonesia melawan Cina di bulan Juni, itu kita update lagi ya berita-berita seputar timnas ini. Nah, kalau mungkin harapan terakhir nih, kalau dari saya sih tentunya pasti harus lolos Piala Dunia. Harus. Kita sudah sangat menantikan ini karena dampaknya kan sangat besar sekali ketika timnas ini kita masuk ke lolos Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Tangkas sendiri, harapan dari strategi, dari pemain, apa yang harus dipersiapkan nanti sampai bulan Juni melawan Cina ini kira-kira? Sebenarnya kita perlu 1 atau 2 kali eksibisi ya, artinya friendly match dengan tim-tim yang mungkin bisa di atas kita. Kalau bisa itu disediakan oleh Pak Erick Thohir supaya juga membangun chemistry. Masalah hasil nggak masalah. Kalau friendly match mau kalah, mau menang, mau seri itu nggak masalah. Yang penting Patrick Kluivert sebagai head coach itu bisa belajar
kan bisa membaca. Jadi mungkin saran saya pribadi ya seperti itu. Ada exhibition. Ada exhibition sekali 2 kali oke lah gitu. Friendly match gitu. Friendly match juga pelatihan fisik juga bagi gini kan. Bagi pemain-pemain lokal, pemain-pemain timnas juga gitu kan ya. Dan harapan saya ya sama dengan harapan rakyat Indonesia. Lolos dong ke Piala Dunia. Bahkan Pak Presiden, Pak Prabowo sudah menyediakan bonus. Berapa tuh? Nggak tahu saya. Kayak nggak tahu. Ya nggak mungkin kan, nggak mungkin 500.000 kan bonusnya, nggak mungkin, pasti miliaran bonusnya. Pak Presiden menyediakan bonus kalau masuk Piala Dunia akan dikasih bonus. Bayangkan Pak Prabowo pun semangatnya luar biasa itu. Artinya pemerintah udah sangat concern nih sampai memberikan bonus ya kan. Oke lah. Oke, baik Bu Tangkas. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di video ini. Mungkin nanti kan lagi update-update-nya di Markas Podcast. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao. Ciao.